aku telah lalai, aku telah lupa, aku telah menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengarkan kajian Islam bahwa orang tua difitrahkan cinta kepada anaknya dan anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Oleh sebab itulah dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya hartamu dan juga anak-anakmu hanyalah cobaan atau ujian bagimu. Quran surah At-Taghabun ayat yang ke-15. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ungkapan anak tersebut dalam isi suratnya. Wahai ibu, itulah yang terjadi pada diriku. Wahai ibu, aku seperti orang linglung ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau telkinkan kepadaku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka pada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahku, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti berbakti pada orang tua. Setelah suratmu datang, baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anaknya telah menikah dengan seorang wanita. Di matanya wanita yang telah mendampingi putranya itu adalah wanita yang paling beruntung. Bagaimana tidak, dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadi dan matang ekonominya, dari seorang ibu yang telah berletih membesarkannya. Dengan detak jantungnya pula ia peroleh kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungannya kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Laki-laki sebagai anak dari ibunya dan sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku ibu, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi, janganlah engkau berduka lagi, karena duka dan tangismu akan menambah jatuhku ke dalam panasnya api neraka. Aku takut, wahai ibu, aku takut. Aku cemas dengan banyaknya dosaku kepada Allah. Sekarang bertambah pula dengan dosaku kepadamu. Dengan apa aku mencari ridha Allah, wahai ibu, jika sekiranya engkau tidak meridhoiku? Ridha Allahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatul walidain. Ridhonya Allah sangat tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah sangat tergantung pada murka kedua orang tua. Ibu, apa gunanya semua kebaikan jika sekiranya di matamu aku tidak punya kebaikan? Bukankah ridha Allah tergantung dengan ridhamu? Dan sebaliknya, bukankah kemurkaan Allah tergantung dengan kemurkaanmu? Tahukah engkau ibu, seburuk-buruknya diriku, aku masih merasakan takut kepada murka Allah. Apalah jadinya hidup jika hidupku penuh dengan murkamu dan mendapat laknat darimu, serta akhirnya aku jauh dari berkah dan nikmat Allah. Kalau akan murka itu pula yang aku peroleh, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk menyeka air matamu. Kalaulah akan engkau pula murka kepadaku, izinkan aku datang kepadamu, wahai ibu, untuk membawa segala yang kumiliki, lalu kuserahkan kepadamu, lalu terserah engkau mau perbuat apa.
Sungguh aku tidak mau masuk neraka, wahai ibu. Sekalipun ibu, aku memiliki kekuasaan seluas kekuasaan Fir'aun, mempunyai kekayaan sebanyak kekayaan Qarun, dan mempunyai keahlian setinggi ilmu Haman. Pastikan wahai ibu, tidak akan aku tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan panasnya api neraka, wahai ibu? Ibu, maafkan anakmu ini. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduanmu kepada Allah, bahwa engkau belum mau mengangkat tanganmu ke langit untuk mendoakan keburukan untukku, maka ampunkan aku, wahai ibu. Aku angkat seluruh jemariku dan 11 dengan kepalaku untuk memohon maaf kepadamu. Kalau doamu terangkat ke langit ketika engkau doakan keburukan untukku, salah ucap pula lisanmu, apalah jadinya diriku? Tentu kebinasaan yang akan aku dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun da'awatin mustajabatun la syakka fihinna, da'watul walidi wa da'watul musafir wa da'watul mazlum." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, doanya orang tua. Yang kedua, doanya orang yang sedang safar. Dan yang ketiga adalah doanya orang yang dizalimi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Anak itu kembali mengatakan, "Wahai ibu, jika doa murka terijabah, tentu diriku akan menjadi tunggul pohon yang tumbang di sambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan. Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi, dan dahannya tidak akan sampai ke langit, dan di tengahnya dimakan kumbang pula. Kalaulah doa murkamu terucap atasku, wahai ibu, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sejarah anak manusia yang kubaca, tidak ada anak yang bahagia setelah mendapatkan kutukan orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasib mereka di akhirat. Tentu lebih sengsara dan hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya." 2 perbuatan dosa yang disegerakan balasannya di dunia sebelum dibalas di akhirat. Al-baghyu, yang pertama orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Wal uquq, dan seorang anak yang durhaka pada orang tuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anak itu kembali mengatakan, "Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafaanku, kealpaan dan kelalaianku. Suratmu akan kujadikan pengingat dalam hidupku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengan suratmu itu. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak cucu turunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati ibunya, seorang wanita yang lemah yang seharusnya ia cintai, lalu kemudian dia kembali kepada petunjuk. Ibu, dalam suratmu engkau berbicara tentang tua. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Badanku yang saat ini tegak, rambutku hitam, kulitku kencang. Akan datang suatu masa badan yang tegak ini akan menjadi bungkuk, ringkih dimakan usia. Rambut yang hitam akan dipenuhi uban, ditelan oleh masa. Dan kulitku yang kencang akan menjadi keriput, ditelan oleh zaman. Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh juga, dikejar dan diperebutkan oleh burung-burung kecil.
singa si raja hutan yang selalu memangsa jika telah tiba tuanya. Dia akan dikejar-kejar anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, wahai ibu. Tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal yang baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma indakum yanfudu wa ma indallahi baqa." Apa-apa yang ada di sisimu akan lenyap, akan binasa, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Quran surah An-Nahl ayat 96. Segala sesuatu yang kita miliki pasti akan sirna. Baik diri kita sendiri, keluarga kita, harta kita. Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i mengatakan, apa yang ada di sisi kalian akan berakhir pada waktunya dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ucapan akhir dari anak tersebut dalam balasan suratnya kepada ibunya. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Angkatlah ke langit munajat baikmu, wahai ibu, untukku, agar aku memperoleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini, insya Allah tidak akan ada lagi air matamu yang jatuh karena ulah anakmu ini. Setelah ini tidak akan ada lagi kejauhan antaraku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, tawamu adalah tawaku, dan tangismu adalah tangisku. Aku berjanji, wahai ibu, untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya. Dan aku berharap agar dapat membahagiakanmu selama mataku masih berkedip. Bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihanmu. Cobalah tersenyum, wahai ibu. Ini kami, aku, istri dan anak-anakku, sedang bersiap-siap untuk bersimpu di hadapanmu, mencium tanganmu dan memelukmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.